Apa itu keris? Apa itu jimat? Kalau kita yakin itu punya kekuatan, syirik. Tapi kalau itu Allah, billah, ya tidak. Kita obat, kalau yakin obat itu menyembuhkan, syirik. Kita menyelesaikan masalah karena akal kita, syirik. Bukan kecerdasan kita, tapi Allah. Kuncinya satu, billah. La haula wala quwata illa billah. Salatku lillahi ta'ala, dan ini Allah yang menggerakkan. Walaupun sudah ikhlas, tapi kalau belum billah pasti mengaku bisa sholat. Dan saat orang itu mengaku bisa sholat, sudah terjebak dalam ujub, yaitu kagum dengan dirinya sendiri, ujub itu, atau bangga dengan dirinya sendiri dalam ujub. Orang bangga yaitu orang merasa memiliki sesuatu yang berharga. Dan kita mengaku sholat, merasa memiliki sebuah sesuatu amal ibadah sholat, dan kita bangga dengan sholat kita. Itu tidak bisa hilang selama orang masih merasa bisa sholat. Tapi kalau orang itu sudah tidak bisa merasa saya tidak bisa sholat Allah, bukan sholat saya, sholat Allah, orang itu tidak akan bangga karena dia tidak merasa memiliki sesuatu. Maka barang siapa, termasuk diri saya, termasuk saya sedang pidato ini, kalau tidak billah, tidak lillah, syirik, syirik ubudiyah, dia tidak mengabdi pada Allah, mengabdi pada dirinya sendiri. Dia syirik rububiyah, mengaku jadi Tuhan. Tuhan kuat, aku kuat. Tuhan kuasa, aku kuasa. Itulah billah dan lillah. Dan lillah dan billah ini namanya makrifat ilahiyah. Kalau bapak-bapak mendengar di kana ada makrifat ilahiyah, makrifat katanya di makrifat. Tadi makrifat ada makrifat ilahiyah, ada makrifat risalah, makrifat kenabian. Ini orang yang lillah billah ini orang yang bisa merasakan syahadat. Namanya syahadah bidzauq. Syahadah mengenai perasaan, merasakan syahadat. Yang lain syahadat bi ilmi. Aku yakin Allah ada karena ilmu. Qul huwallahu ahad. Aku yakin Allah ada Tuhan. Bukan karena merasa ketuhanan, tapi karena akalnya menuntun hukum kausalitas, maka kita percaya Tuhan ada. Ini iman bil akli dan iman bil ilmi, yang semuanya itu sama dengan yakin adanya gula manis, tapi kita tidak merasakan manisnya. Kalau dzauqiyah ini tidak oleh proses ilmu. Hakikatnya Allah, orang ngemut gula langsung, wah lagi ini apa lagi mang? Oh gula. Kalau ada satu iki apa? Gula. Ketika dia melihat gula, timbul keyakinan manis. Yang satu tidak merem, ambil timbul gula lagi. Nah, itu namanya makrifat bidzauq. Begitu kepada Allah SWT. Tuhan Maha Kuasa, itu ilmu. Tuhan yang menciptakan, itu akal. Tapi dia tetap merasa punya kekuatan, merasa punya kelebihan, merasa punya amal. Maka efeknya tidak ada. Mengaku melarat tapi masa egonya tinggi. Ya. Mengaku hamba Allah, berani mengaku haknya Allah. Hak hidup, hak kaya. Lantas bagaimana yang benar? Kita berjalan yang menjalankan Allah. Kita kaya, ini Allah. Kita melihat benda, ini Allah. Sehingga tidak ada aku, tidak ego. Barang siapa yang telah lepas dari ego ananiah,
orang itu akan mendapat hidayah sangat tinggi. Demikian Einstein, ilmuwan abad 20 ini juga telah dalam teorinya melepas daripada ego dengan kata filsafat atau mutiara, saya nggak tahu itu namanya. Apabila manusia itu telah terlepas dari gravitasi, nah, pada titik kulminasi gravitasi emosi, kata Einstein, maka orang itu akan dapat insting. Gravitasi, kalau bumi gaya tarik bumi, setiap benda jatuh ke bawah. Tapi kalau dia sudah lepas dari gravitasi, dia mengambang. Diambang udara, benda itu tidak jatuh. Seperti di Apollo itu tidak jatuh. Karena gravitasi bumi tidak sampai. Tapi kalau masih di atmosfer, dia jatuh. Karena kena gaya tarik bumi. Begitu manusia. Semua kena gaya tarik ego. Aku hidup. Aku pandai. Aku sakit. Aku sehat. Aku. Tidak lepas. Tapi kalau orang tidak ada aku. Tidak mengaku bisa. Bisanya Allah. Berjanya Allah. Melihat Allah. Mendengar Allah. Melihat sesuatu itu Allah semua. Orang itu terlepas dari gaya tarik ego. Dalam kata lain ini sudah marifat orangnya. Makhluk sudah tidak ada. Itulah Einstein. Sehingga dia mendapat insting. Banyak ilmu laduni yang diterima oleh dia. Maka Einstein di abad itu dia dibutuh ilmunya. Banyak penemuan-penemuan yang ditemukan hingga dia mendapat gelar predikat ilmuwan di abad 20. Mengapa saya berpendapat ini? Karena Einstein itu dulunya tidak wong brilian, biasa, tidak wong pandai. Bahkan ketika S2 di Swiss, dia itu melamar pekerjaan ditolak. Seperti Jack Ma, itu kerja tidak pernah diterima. Karena bodohnya atau karena politik, wallahu alam. Jack Ma sama, 24 orang ujian masuk, hanya dia yang ditolak. Dia tidak pernah diterima bekerja di mana-mana. Tapi kodarnya dia orang kaya, kemudian dia membuka e-commerce yang bapak e-commerce di Tiongkok. Einstein sama, ketika S2 ditolak. Kemudian dia S3. Bodoh bukan berarti bodoh seperti anak bodoh kaya kebo, ya bodohnya untuk standar Einstein. Kemudian dia memperdalam teologi. Karena agamanya Katolik, dia masuk teologi Katolik. Cara dia masuk pada tingkat torikoh. Kalau bagi umat Islam yang belum akidah, kalau kita di akidah, itu zuhud riadoh terus. Hingga dia telah terbebas dari gravitasi emosinya. Istilah orang udah bilah. Disitulah dia dapat insting. Ya, ilmu-ilmu laduni yang tidak diberikan oleh orang lain diberikan para insting. Tanpa belajar ilmu laduni itu ilmu yang diberikan Allah. Tanpa baca, tanpa tulis, tanpa mendengar, tanpa melihat, langsung di hatinya. Tanpa mengalami, kalau pengalaman masih mengalami, tahu-tahu seperti feeling. Ada. Sulit bisa. Ya, ini. Dan ini kalau orang ini bodoh, ini tidak bisa mengembangkan ilmu ini. Karena dia tidak punya ilmu. Banyak orang diberi feeling atau ilmu laduni. Tapi kalau dia orang pandai, nurul ilmi yang diturunkan Allah ini dikembangkan oleh ilmunya karena dia seorang sarjana. Nah, itu Einstein ini orang yang alim. Ketika dia dapat insting dari Allah, dia mampu menelaah dan mengembangkan karena dia memang orang alim, orang sarjana, hingga menjadi penemuan-penemuannya yang sekarang diakui menjadi ilmuwan 20. Termasuk yang mengembangkan matematika.
yang diambil dari ilmu pasti yang dikembangkan oleh Isaac Newton, CGS. Kemudian dia pakai teori bolak-baliknya relatifnya, yaitu teori relativisme. Ini akibat dia ya, di kalangan ulama banyak. Ibnu Hajar ini juga orang bodoh sampai melarikan diri, putus asa dalam belajarnya. Sampai satu saat dia berteduh dalam gua. Dia melihat tetesan air, tes kepada batu, dan batu itu lubang. Dapat hidayah. Oh, kalau begitu, sebodoh apapun aku akan jadi pandai. Bangkitlah semangatnya. Akhirnya Ibnu Hajar menjadi ulama besar yang diakui di kalangan agama Islam, terutama di Timur Tengah. Banyak contoh-contoh itu. Mbah Ma'ruf sendiri sama. Ketika umur 6 tahun diajar ngaji Quran tidak bisa. Mbak Yunya utekmu landep dengkul saking bodone. Mbak Ma'ruf tidak putus asa memohon kepada Allah. Malam bermimpi ada ikan badar meloncat masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perut. Pagi ngomong, yu aku untuk ilmu laduni, aku saiki sama Quran. Loh, kowe goblok jajal dibaca. Alhamdulillah saat itu Mbah Ma'ruf langsung bisa membaca Quran. Kemudian lagi di Cempoko, Mbah Ma'ruf dihina oleh teman-temannya, bodoh sendiri karena oleh kakaknya dikalah-kalahan kon liwet tok. Kemudian Mbah Ma'ruf itu nangis, aku tak khidmah yang guruku. Kemudian membabat alas, dicetak menjadi sawah, diniati tabarukan yang gune gurunya. Lalu sudah di sawah tak hadiah nih guruku, mudah-mudahan aku dapat ilmu nanti. Setelah babat 2 hektar tanah jadi sawah, terus dicaosne gurune, Mbak Yai ini caosne jenengan, hadiah kulo datang panjenengan khidmah. Ndak lama Mbak Yai laduni langsung matur, Mbak Yai kulo entuk ilmu laduni. Rupanya guru Mbak Ma'ruf preso langsung percaya. Anak pondok dikumpulkan semua. Ini Ma'ruf entuk ilmu laduni. Wah, orang mencemooh, kamu ngaji nggak bisa, mau baca kitab. Tapi kiainya ya juga ahli basair, yang akhirnya jadi bisanya Mbak Ma'ruf juga. Dikumpulkan anak pondok semua, termasuk senior-senior yang menghina Mbak Ma'ruf itu. Saat dibaca, Mbak Ma'ruf bisa betul baca kitab. Akhirnya teman-teman yang menghina semua boyang malu dengan Mbak Ma'ruf ini. Ini sejarahnya. Kemudian Mbak Ma'ruf justru meninggalkan pondok ke pondok Ki Saleh Darat Semarang. Di sana tidak lama. Kemudian ke Pelangitan, Ki Soleh Melangitan. Siapa itu? Di sana pun tidak lama beliau terpencut dengan karomahnya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Berangkatlah ke Bangkalan. Akhirnya sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, sepondok dengan Kiai Lirboyo Sepuh, dan banyak kiai-kiai lain. Mbak Ma'ruf yang melarat sekali, berangkat jalan kaki. Tidak mau makan dan tidak diberi orang. Dia tidak mau meminta, pantangan Mbak Ma'ruf meminta. Bekerja pun merasa hina. Mbak Ma'ruf itu tidak mau bekerja. Bekerja itu hina, apalagi buruh. Kalau tidak ada orang hadiah, saya tidak makan. Oh, memang kuat riadonya. Kalau dia ngaji, semangat luar biasa. Ini anak-anak supaya dengar. Dia ahli melek, tidak pernah tidur. Kalau ngaji di dekat air, kalau ngantuk dia jegur nang air bersama pakaiannya. Kemudian mentas moco lagi. Kalau sudah kering ngantuk jegur lagi ke tempat air itu Mbah Ma'ruf. Datanglah ke Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil orang ahli basyirah juga, ampuh sekali.
Hei, iki cah Kediri gak tau mangan kowe. Melarat kowe. Tak liwetne. Sanggup ngentekne apa ora? Pikir Mbak Marum sak piring. Nggih pun kontekne, kalau kebenaran pun gak mangan beberapa hari niki. Entekne lho gak mentekne pendunge. Pikiran Mbak Marum hanya satu piring. Ternyata satu tumbu diberikan. Awas gak mbok entekne iki. Kowe omahe luwe. Baru gak wani bantah. Kau pikir sak piring, kowe sak tumbu, tapi meneng ya tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Gulu kali weteng segara, Allahumma gulu kali weteng segara, Allahumma gulu kali weteng segara. Dunganya itu. Segara itu kelebon apa ae enggak akan penuh. Liwate kali, Allahumma gulu kali weteng segara, Allahumma gulu. Habis satu tumbuh itu dimakan. Mbah Khalid duka kurang ajar, ora duwe isin kowe. Ndaya omahe wong digawe dintekne panganane, digepuki Mbah Ma'ruf. Cah pondok dikumpulne, iki lho le. Bocah gak tau mangan iki, digawe pangan dintekne ae wae. Itu Mbah Ma'ruf. Ada lagi Mbah Ma'ruf juga punya cerita. Taat pada guru, diuji oleh Mbah Khalil. Ketaatan Mbah Ma'ruf. Ma'ruf, kowe iso gawe tenda jebakan anjing. Insyaallah saged. Romayai wis gawe yo sing rusul. Wong kirek ning kene gede-gede banget. Ukurane kowe kuat ngangkat. Lek emek kira pedot. Pak Ma'ruf bikin betul. Yang apa itu? Kuat sekali. Akhirnya lapor, Mbah Yai pun dadi niki. Diperisani. Iki kuat. Insya Allah kuat. Wah, kung dijajal kuat, jajal dijajal. Kowe sing jajal. Itu diuji. Pak Ma'ruf antara iya dan tidak itu diuji. Karena dia Bismillahirrahmanirrahim. Didek Ma'ruf. Wah, Ma'ruf kena. Iki lo cah pondok. Udah goblok, dihapusi gelem ya begitu. Tapi hikmah di situ Mbah Ma'ruf ini taat kepada guru. Sampai satu saat Mbah Ma'ruf itu bermimpi. Sebelumnya itu Mbah Ma'ruf riadoh terus kuburan-kuburan ingin ilmu laduni. Akhirnya angger nang kuburan ketemu yang mati. Hai anak muda, kowe tirakat nang kuburan apa? Kula pengin ngalim sing tanpa belajar, sugih sing tanpa nyambut gawe. Ya ora enek. Nek pengin ngalim, belajar sekolah. Mbak Ma'ruf ora mbegudel. Padune gak ampuh kowe. Sing ngalih. Gak iso ndongakne. Pindah lagi kuburan. Jawabnya sama. Semua wali-wali sing masyhur karomah ternyata gak ampuh, gak iso ndongakne aku gitu. Putus asa, nangis Mbak Ma'ruf. Apa garisku wong goblok? Apa garisku wong melarat? Nangis. Pulang ke pondok, dipapak gurunya ampuh. Kowe pirang-pirang bulan gak enek nyangdi, wis dipapak Mbah Khalil. Namun nangis. Aja nangis. Iki enek jalan keluare. Gung matur wis jalan keluare. Nggih, kula pewang tirakat turut kubur makom-makom. Cara Solo terus kijing ya, Turki terus kijing. Pengen apa? Kalau pengen ngalim sing mboten belajar. Kula ni dedel utak kula. Kalau pengen duit sing tanpa rambut gawe. Hasil mboten enten satu makom kun. Ada satu makom bujuk sangka. Ketemu, apa Ma'ruf kowe butuh kula pengen ngalim tan belajar. Kurang tukonmu. Riadohmu kurang. Mbah Ma'ruf putus sapindo. Riadoh Mbah Ma'ruf itu sudah luar biasa. Dia tidak makan kalau tidak diberi, bahkan 3 hari tidak makan, akhirnya semaput pernah di pondok. Ya tidak mau nyambat, minta tidak mau. Lek Mbak Hasim dah, aku melarat nyambut gawe, itu Mbak Hasim Asari. Mbak Hasim kecil pintar politik. Belantik jaran itu mesti pintar politik. Malam Jumat pagi Mbak Hasim prei ke pasar, belantik dadung. Nanti upahnya untuk sama di pondok. Maka Mbah Hasim kondang belantik jaran. Semua keluarga Tebureng mengakui bapak saya itu belantik jaran. Nanti Kiai Karim Hasim, Kiai Kholik, saya kenal apa?
itu ahli politik. Lek Mbah Ma'ruf tidak, wong gak ahli politik. Tirakat tok wis, goblok-goblokan. Akhirnya ini Ma'ruf mambengi enek makom yang karomah banget. Tapi gong masyhur. Jenenge Kiai Abu Syamsuddin, kuburane ning Batu Ampar. Mambengi metu aku, tolong tulisno pengumuman ning kubur aku. Tulisan sing sapa gelem ngatamne Quran. Mulai berapa kali tak dongakne. Insyaallah ijabah donga niki. Lek sampai enggak kasil, tuntutan aku dunia akhirat itu. Dikai garansi. Ini bukan takabur, meyakinkan bahwa Allah itu zat yang maha pemberi. Jangan disalahgunakan. Lek ngono takabur, mestine. Oh tidak. Anda belum ada kajian adab dan teologi. Anda membaca dalam satu segi aja. Jangan mudah memberi hukum pada orang lain sesuai dengan penafsiran Anda sendiri. Maaf, saya jawab. Supaya pidato saya ini nggak dipelintir. Takabur tuh. Ini sabi batasan sekali. Ada orang pintar, itu orang bodoh. Saya tembak dulu. Ada orang pintar, kata-kata saya bodoh. Kalau tidak bodoh, dia orang yang menyalahgunakan keilmuannya. Akhirnya Mbah Ma'ruf berangkat lagi. Riyadhah di Batu Ampar. Masyhur. Orang Islam di tanah Jawa mesti kenal dengan Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Kalau enggak, terutama wong NU mesti tahu. Gak tahu ya pindiso ya ini. Seperti Mbah Ma'ruf dikenal. Orang Kediri ahli Riyadhah gak kenal Mbah Ma'ruf, orang pinggiran itu. Orang Kediri kok wong ahli Riyadhah gak kenal nama Mbah Ma'ruf dan Kedunglo, orang ini bukan ilmuwan Pak Intin. Gak nama Instin gak roh. Ilmuwan mesti roh siapa Instin, ya siapa mesti tahu. Orang mesti tahu nama Mbah Ma'ruf, nama Hasyim Asy'ari, ini yang mau politik, nama Abu Syamsuddin Batu Ampar, pasti tahu. Lek gak tahu, ya orang itu orang pinggiran, belum waktunya menjadi profesional itu namanya. Berangkatlah beliau, Riyadhah 7 hari di sana. Pada waktu sehari ke-7 belum ada tanda-tanda bahwa akan dapat yang laduni. Mbah mau keras, Mbah Abu Syamsuddin, saman tukang ngapusi pisan gitu. Kalaupun menuruti karep jenengan tirakat ndres Quran, kok mboten enten laduni. Lek sampai subuh mboten entuk, kuburan tak ratakne tanah nanti. Saat Mbah Ma'ruf ngamuk itu ada hatib satu. Hai anak muda, ojo nuruti nafsumu aja. Entenono saantara. Kowe bakal ijabah karepmu. Terus Mbah Ma'ruf keturun. Saat keturun itu bermimpi dunia itu gelap, penuh mendung, dan semua dari untir-untir masuk di lesane Mbah Ma'ruf semua. Alhamdulillah, aku untuk laduni Mbah Ma'ruf gitu. Terus pulang, didangu Mbah Hasyim, hasil Ma'ruf, alhamdulillah tanda-tanda. Terus ceritane, nah, ganti dino Mbah Khalid ngumpul nih santri-santri nih. Ini malam Jumat, anak pondok kumpul semua. Yang pada itu pondok yo enggak ribuan, ya ratusan. Ditanya, anak pondok sate koi, salah satu odone sing ngapusi aku. Lek ngapusi tak pentungi. Ngaku kabeh. Nggih. Sapa sing mambengi ngumpuli bojoku? Nyai ku mbok kumpuli, sapa sing mambengi ngumpuli bojoku? Anak pondok takut semua. Wih pokoke nek santri ngumpuli bunyai. Wah, kalau tanya lagi, ngaku kok. Enak iki sing ngumpuli bojoku. Aku roh ya ngono. Kancane sapa iki pangane? Ngaku kok. Aku roh sing ngumpuli, timbang tak pentungi ndang aku. Mbah Ma'ruf, kula sing ngumpuli nyai mah bengi aja iki. Kurang ajar, gowo kok mlayu. Terus duber Mbah Khalid, perasaannya duber kalau Mbah Khalid sampai pulang. Ternyata Mbah Ma'ruf malamnya mimpi ngumpuli bunyai. Dan dalam tradisi pondok Mbah Khalid, muridnya yang dianggap telah hatam semua mimpi ngumpuli bunyai.
termasuk Keksan Jampers yang kondang sangat alim, kalangannya yang diakui di Timur Tengah. Itu sama di sana mimpi ngumpuli banyaknya ya, entah mistik begini nih. Itu berarti bahwa kedudukan dia sejajar dengan Mbah Yai Khalil. Ini masyhur cerita ini. Nah di Solo nggak ada ini. Kalau Solo Mbah Mansur Popongan itu yang masyhur. Ya, dari sini Mansur Popongan, Ki Jamsaren. Itulah sejarah Mbah Ma'ruf. Kemudian 1 bulan lagi Mbah Ma'ruf sowan kepada Mbah Khalil. Terus minta maaf. Oga Ma'ruf, aku roh. Berarti ilmumu cukup. Kowe gak usah mondok rene neh. Seperti Mbah Khalil itu ndu mondok ning langitan. Sama. Satu saat Mbah Khalil itu sholat makmum kiai ini. Kemudian Mbah Khalil mengingatkan bahwa Anda begini-begini. Oh, Anda tadi butuh dibuka basirohnya. Tahu apa yang dibatin kiai ini. Wis cukup, wis gak usah mondok nggonku mulya wae. Mbah Khalil disuruh pulang ke Mangkalan. Ini Mbah Khalil. Dulu ulama begini semua. Sekarang hanya ilmiah saja, kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Lihat aja, mulai Wali Songo, Sunan Kalijogo, ya itu Saridin apa itu Saridin Pati, ya, itu semua mistik. Sunan Dumbo dan sebagainya. Inilah kita kembalikan lagi nilai-nilai yang telah hilang. Pengetahuan makin maju, maju sekarang dengan dulu secara umum. Kalau 1-2 ya memang muncul Mbah Ihsan Jampos, muncul Mbah Hasim. Tapi secara umum masyarakat pendidikan rendah. Sekarang maju sekali, ada IAIN, ada pondok-pondok banyak. Tapi ada yang hilang. Di Wakidah nanti jangan-jangan ada yang Yang terakhir tentang Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf ingin haji, mau diajak oleh Mbah Khalil haji. Ngambil sekolah, Mbah Ma'ruf tidak punya uang. Sudah punya anak 1. Maka istrinya dititipkan mertuanya, Mbah Soleh. Kemudian riadoh lagi di Batu Ampar. Mohon doakan diberi rezeki sanggung nggih nyang Mekah. Kemudian Mbah Ma'ruf riakat 7 hari. Pas hari ke-7 itulah Allah membuka Mbah Ma'ruf kedatangan rezeki yang luar biasa. Sampai kena dibangun omah neng Mekah. Yaitu semua orang bermimpi ketemu Mbah Abu Samsudin Batu Ampar. Ayo wong-wong kene sing tukang nyambut gawe gong lancar, sing gong duwe hajat gong kasil. Enek bocah tirakat ning kuburaku pengen ngajinya Mekah. Haji lan lanyangnya Mekah. Sangonono kuwi. DEP ngaji lan melok gurune dan ape ngaji nang Mekah haji. Lek kowe gelem nyangoni kuwi, tak dongane hasil hajatmu. Orang datang semua ke sana. Apa anek jenenge Ma'ruf? Aku kok nyangoni kuwi. Terus sampai dipikul uang dinar apa uang binggol. Di jalan dipikul. Apa kowe jeneng Ma'ruf? Aku urun kon nyangoni kowe. Aku ape didongane lancar ekonomiku, hajat hasil sampai di perahu. Baru dikawani. Perahu ada tukang golek wayang berhari-hari tidak dapat ikan. Saya mandeko, kowe enek gak sing jenenge Ma'ruf? Enek aku. Saya mandeko dhisik. Aku urun kowe ape ngaji nang Mekah. Aku didongani Mbah Samsudin. Itulah karomah minallah berada. Akhirnya bisa haji dengan Mbah Khalil ke Mekah. Dan Mbah Khalil pulang ke Indonesia, Mbah Ma'ruf tinggal di sana selama 7 tahun. Nah itu terus pulang ke sini tahun 1900. Maka Pondok Dungu itu dibangun siang sini 1901. Ya. Nah, itu pas lahir makdi saya dan lahirnya Bung Karno tahun 1. Itu sejarah Kedunglo yang kita kholi dan mari kita ini barokahnya Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf lisannya mandi sekali. Lek ngarang donga sak penake. Pengen sugih Allahumma tumpang gede, Allahumma tumpang gede mek gitu. Lara udun, Allahumma udun mari, Allahumma udun mari. Kon aja Mbah Ma'ruf. Sak penake lah kayak donga orang. Lek gembleng wong itu kokon murep diidek-idek, itu sudah dibaca itu cerdas. Ya. Tentara-tentara mau ke Surabaya murep
kowe nek gemen mek didek-dek udah loh kata apa kowe ngoten. Dan Mbak Ma'ruf juga ikut berangkat ke Surabaya dengan ulama lain. Mungkin Mbak Asim, Mbak Bakar, Mbak ini berangkat. Tapi dari belakang hanya berdoa. Itulah barokah hadron. Saya simpangkan sedikit untuk memberi semangat sampeyan untuk riadoh. Jangan ngomong ya bila tok gak dirodok ditani ngene iki gak timbul semangat. Yun hiduka, soe bangkit semangat. Tapi harus lil. So pengen ampuh, so pengen sugih, lil, pengen sugih boleh, lillah. Saya pengen membangun ekonomi wakidiyah. Karena Allah. Dan sudah saya pisahkan anak-anak pribadiku dengan harta perjuangan. Ya, mudah-mudahan saya dan anak-anak turun saya ya, menjadi orang yang amanah. Para hadirin hadirat yang saya hormati. Itulah lillah billah, itulah orang yang makrifat kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa itu makrifat. Dan apabila bisa itu, jadi waliullah. Dia yang bergerak bukan dia, yang melihat bukan dia, tapi Allah. Cocok dengan dawuhnya Allah Kursi, ma la yazallu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ada hambaku yang riyadhah terus dengan amal masunat, zikir, selawat dan sebagainya. Ingin mendekat kepadaku. Ingin jadi kekasihku kata Allah. Hatta uhibbahu, sehingga saking lamanya aku menyintai dia. Wa idza ahbabtu, ketika aku telah menyintai dia, aku dari matanya ketika dia melihat, aku dari lisannya ketika dia bicara, aku dari kakinya ketika dia berjalan, aku dari tangannya ketika dia memegang. Kalau ini dibawa ke maknawiyah, bilah. Yang bergerak Allah, bukan kita. Yang gerakkan Allah. Tapi kalau dibawa ke kauniyah, orang ini mandine pitung wong. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi Allah. Yang bicara Allah, lesannya mandi, matanya awas, pikirnya tajam. Karena tidak ada orang yang bisa melebihi Allah. Maka ada dongo ide wahidiyah. Ya Allah, tutupilah aku, kejelekanku, kesalahanku dengan tutup yang untuk menutup dirimu. Allah itu tidak bisa lihat karena ada tutupnya. Saking lembutnya tidak bisa melihat, kelihatannya nggak ada tutupnya. Tapi kita nggak bisa melihat Allah. Hatta lanaro, fala ainun tarok, sehingga mata tidak bisa melihat kamu. Fala yadun tasru ilaika, sehingga tangan tidak bisa menjamah kamu. Ini tutup tuh. Kalau apa Jolo Sutra wong Jawa itu masih mudah. Kemul medon masih mudah. Mbah saya dapat kemul medon. Riado di Tonan Bian dapat kemul medon. Nah, kalau wong biyen ngomong ampuhan, kerukupan hilang. Ya, kalau saya ini bukan kemul medon ini. Ya. Ya ada di sini kalau ngomong. Kalau Allah dengan tutupnya, dia menutupi kita, tidak ada satu makhluk pun, baik makhluk fisika maupun makhluk metafisika, yang mampu menyentuh karena ditutupi oleh satir. Itulah ya satar, ya satar. Lengkapnya ini sebetulnya dungannya. Biasanya saya memberikan tidak lengkap, maafnya. Para hadirin yang kami hormati, maka inilah malam hari ini, mari. Kalau kita betul-betul takwa kepada Allah, bahkan bukan hanya takwanya orang umum, takwane abidin, takwane muhibbin, tapi takwanya arifin. Takwane abidin, wong nyambutke golek opah, wong ibadah golek swarga, ini abidin. Takwane muhibbin, dia ada cinta, ya, karena dia cinta pada Allah, tapi masih mengaku bisa ibadah. Yang paling tinggi takwanya orang arifin. Dia bukan karena surga neraka. Dia tidak merasa
Kalau cintanya Robiah Adawiyah masih ada Habib lil Mahbub. Ada dua objek, dua pelaku. Satu yang menyintai, satu yang dicintai. Tapi kalau Arifin itu fana. Lebur dari situ. Antara yang menyintai, yang dicintai hilang. Sehingga kata cinta lenyap. Tidak ada. Kata ibadah tidak ada. Menyatu. Itulah Arifin. Ini makom yang paling a'la, paling tinggi. Dan ini sulit sekali. Maka apabila tidak ada mursyid tadi sebut-sebut yang kamil mukamil, yang bertugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Baudan Naqsyabani, seperti tokoh-tokoh itu, seperti Bayi Majid. Orang mencari martabat ini yang masyhur di Indonesia baru Imam Nawawi Banten, Buyute Ma'ruf Amin. Syekh Imam Nawawi Banten itu masyhur Sultan Aulia di zaman ini. Lainnya belum. Wali 9 ini belum mencapai martabat Sultan Aulia. Baru Imam Nawawi Banten. Yang kedua, menurut keyakinan kita, Mbah Yai Majid. Ini mencapai martabat Sultan Aulia. Di Indonesia belum pernah ada. Yang banyak di Timur Tengah. Di Mesir, di Baghdad, Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi. Ya. Ini Baghdad. Imam Ghazali juga di Baghdad. Syekh Abi Hasan Asy'ari di Mesir. Aslinya Maroko, kemudian diperintah oleh Rasulullah, pergilah ke Mesir. Kau akan punya murid yang arifin 40 orang. Bayangkan. Untuk mencari murid yang bisa makrifat 40 orang, dia harus hijrah dari Maroko ke Mesir. Jaraknya 8.000 kilo. Dan harus berjalan kaki dengan kuda. Kita berapa yang sedikit banyak diberilah-bilah. Bukan 40. Banyak sekali kita. Walaupun hanya lahdotan, saklelapan, saklapan. Tapi untung daripada tidak sama sekali. Kemudian kita latih, sampai akhirnya setiap naik turunnya nafas harus lihat dan bilang. Ya itulah latihan. Maka terus fikulilam hatin banafa, fa insyaallah. Jika kita pengalaman ya, jika kita bangsa Indonesia betul-betul takwa dan tobat, pasti diberi kemakmuran oleh Allah SWT. Tapi jika hanya satu kaum kecil atau perorangan, ya perorangan itu yang diberi kemakmuran oleh Allah. Maka tugas kita, kalau ingin Indonesia ditolong, harus umat Indonesia harus takwa semua. Itu tugas kita. Karena kalau yang takwa satu, yang ditolong satu. Takwa 5, yang ditolong 5. Kalau kaum, ya kaum. Walau anna ahlal qura amanu, itu jamaah. Maka kalau ingin Indonesia diberi makmur, kita rumuskan semua bangsa Indonesia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya perjuangan waidah, perjuangan memakmurkan Indonesia. Bahkan ada doa, ya syafi'al khalqi habiballahi sholatu alaika ma salamihi. Ya, pemberi syafaat, ya syafi'al khalqi habiballahi, pemberi syafaat dan makhluk dan kekasihnya Allah. Salatuhu alaika ma salami, semoga salat dan salam diberikan kepada kamu. Dolat badolat, ini intinya. Dolat badolat, sungguh aku orang yang sesat. Sesat dalam tujuanku, gagal dalam usahaku. Dolat badolat, fi baldati, dalam urusan negaraku. Khudbiati, bimbinglah aku ya Rasulullah untuk mencapai tujuan cita luhur negara kami. Ini pengamalan dia. Setiap hari. Yang terakhir juga Allahumma barik fima khalaqta wa bil bata. Mbah Yai mendidik kita sejak tahun 64. Belum ada orang ya berjuang, sudah berjuang wah kita tidak doa kepada Allah. Itu masih belum sukses. Masih banyak cobaan-cobaan dari Allah kepada kita. Tsunami, gempa bumi banyak. Berarti kita kurang sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh berjuang, kita ajak kembali kepada Allah. Kita tokakotan batiniah kita hingga Allah membuka kesadaran bangsa Indonesia dan akhirnya di barokah Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para hadirat yang kami hormati, kita satu di antara makhluknya Allah yang dikarenakan Allah. Kalau kita ini gelonjong, akan diambil kembali kesadaran dari hati kita.
Jika iman jadi ambil dari hati kita, kita jadi orang yang kafir para hadirin. Walaupun kafir itu tingkat. Ada kafir tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ada kafir yang sampai mengeluarkan dari Islam tingkat-tingkat. Para hadirin yang hormati, mari malam hari ini saya banyak tidak masuk substansi makrifat itu sendiri, tapi saya ini furuk makrifat yang saya bisa bahas. Tawakal, kita harus tawakal. Orang yang makrifat pasti pasrah kepada Allah. Tidak pernah membanggakan dirinya. Tawakal. Di sana ada dawuh lagi. La tadri ya insyaallah. La tadri nafsaka bahwa yudriku ilaika. Janganlah kau mengatur dirimu. Besok saya bagaimana? Piye saya jadi begini? Allah sedang mengatur kamu. La tadri nafsaka, ojo mengatur dirimu. Allah sedang menata kamu. Jika kau ditata Allah, malah mengatur dirimu, Allah cuci tangan. Wakalahu. Dia akan memasrahkan kamu kepada nafsumu sendiri. Allah akan cuci tangan. Karena kau tidak pasrah kepada Allah, hanya membanggakan dirimu dan usahamu. Ini al-hikam. La tadri nafsaka, ojo menata dirimu. Allah sedang menata. Lalu bagaimana? Tawakal, pasrah. Pasrah itu bil ikhtiar, bukan pasrah tidur. Berdoa itu ya bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar lahir. Berdoa itu ikhtiar. Wah, kuwi wong ki mek ndonga tok ora gelem ikhtiar. Itu keliru. Doa itu juga ikhtiar. Ada toh? Wah, kiai ki gak gelem ikhtiar mek nyambut mek ndonga tok. Apa doa itu ndak ikhtiar. Bahkan ikhtiar yang paling tinggi adalah berdoa. Nabi sendiri ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata umat Islam. Para bapak, para ibu yang terhormati, sudah jelaslah bagaimana kita sekarang. Indonesia kita hancurkan atau Indonesia kita angkat. Indonesia kita fakirkan, miskinkan, atau Indonesia kita makmurkan, tergantung kita para hadirin. Jika kita tidak mau berdoa dan berjuang, kita menghancurkan Indonesia. Jika mau berjuang dengan mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah, hingga Allah menilai Indonesia takwa, akan dibuka barokah dari langit dan bumi. Jika tidak, kita akan dituntut. Ini orang Wahidiyah hanya ngaku-ngaku dari pejuang biar mendapat penghargaan. Dia penipu. Semua malaikat ini penipu. Besok di akhirat ini bukan pejuang, ini penipu. Ini kiai nepisan, tukang nipu. Kita semua belum tentu kita masuk suul khotimah atau khusnul khotimah. Mari malam hari inilah kita kembali kepada Allah, tobat, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Yakin fa'akiru bil ijabah, Allah akan beri ijabah pada kita. Al-Fatihah. 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 Mari, jangan ada di antara kita yang tidak merasa punya dosa. Para pemirsa di rumah, televisi, para pemirsa dari streaming, mari kita tengok dosa kita, satu gunung. Kita bawa menghadap pada Allah dengan anak-anak kita, keluarga kita. Mereka berdosa karena kita. Mari kita suhunkan ampun kepada Allah. Kita suhunkan orang tua kita yang di kuburan. Kita suhunkan para tokoh-tokoh bangsa ini diberi taufik hidayah oleh Allah, diberi ngapura oleh Allah, sehingga tidak saling berantem satu dengan yang lain. Kita tugasnya mendoakan mereka. Mereka dikuasai nafsunya masing-masing. Mari kita doakan, kita bacakan wakul nafsunya biar diambil Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang satria. Seperti Sastro Jindro Hayu Nengrat itu, dari buta menjadi satria, dari satria menjadi dewa katanya. Mari dari orang biasa menjadi orang soleh,
Orang soleh menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dengan kita bayangkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nabasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amni. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nabasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amni. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amni. Allahumma kama anta alu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bi'aq andurikona fi lujjati baril wahdah hatta la naro wa la nasma wa la najida wa la nukhissa wala nataharraka wala naskuna illa wa tarzuqna tamama maufiatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama wirwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadha bi'ilmuk wa ahsa'u kitabuk bi rahmatika ya arhamar walhamdulillahi rabb ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhawa faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi fa in tarudda kuntu syasan ya syafi'al khalqi salat alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhawatik faqad zalamtu abad wa laysa li fa in tarudda kuntu syas ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa rawu faqad zalamtu wa laysa li ya sayyid fa in tarudda kuntu syas ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal salam alaika rabbini bil وانظر إلي سيدي بنظرة موسلتي يا أيها السلام عليك ربي وانظر إلي سيدي بنظرة موسلتي يا أيها السلام عليك ربي wanzur ilayya sayyidi binad musila. Mari kita panggil-panggil Ghauzul Zaman. Ghauzul Zaman itu penolong hari ini, atau Sultanul Aliya ada zaman, atau Qutbul Aqtab. Ini banyak orang yang bertemu beliau. Ini sulit sekali dulu mencari ini.
Dan mari kita sambat-sambat kepada beliau, ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal. Para hadirat kalian monggo kita ulang kaji Nabi. Duh Gusti, kula yang gagal selalu, kula buntu jalan dalam usahaku. Jalanku tidak menentu, buntu ya Rasulullah. Tolonglah aku untuk mencapai tujuan yang luhur yang diridhai Allah SWT. Khudh biyadi ya sayyidi wal ummati, bimbinglah aku terutama dalam urusan negaraku ini. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salam, dhallat wa dhallat qilati fi baldati, khudh biyadi ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salam, dhallat wa dhallat qilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami, dhallat wa dhallat ilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari jerit pandangan Nabi, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasul, ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul, ya sayyidi. Mari kita tobat nyun ampun atas dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa anak-anak istri kita, dosa teman-teman kita, dosa mbah-mbah ibu kita yang di kuburan, mereka disiksa oleh Allah SWT. Kita di dunia diberi tinggalan warisan, diberi rezeki, kita manfaatkan, tapi tidak pernah ingat kepada orang tua yang mati. Mari para hadirat, dan mari kita mohonkan ampun bangsa Indonesia, mulai pemimpin, mulai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sampai Presiden, kita mintakan ampun. Mudah-mudahan diberi barokah, diberi taufik hidayah, bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana Allahumma sholli salli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lana mamus bil wahidiyati li rabb. Ya Rabbana fir wahdina qarrib. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lana musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir tawadina qarrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lana musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasrib tawah qarrib ali bainana ya Rabbana. Mari para hadirat kita berteriak minta barokah. Mudah-mudahan bumi kita dibarokah, laut kita dibarokah, udara kita barokah, negara kita barokah, rumah tangga kita dibarokah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah
وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. Mari kita istighraq, diam, tidak ingat apa-apa, hanya ingat Allah, kosong, gung, lewang, lewung. Yang ada hanya Allah SWT. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri semuanya. Untuk terakhir mari kita berdiri. Tangannya diangkat tinggi-tinggi. Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sungguh-sungguh tangannya di atas telinga. Jangan di sini, di atas telinga. Nabi-nabi kalau berteriak, tangannya di atas telinga semuanya. Mari kita hadir di hadapan Allah Ta'ala. Mangis pada Allah Ta'ala. Mohon mudah-mudahan dijabahi. Umat masyarakat kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakati ghausi hadzal wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah radhiyallahu ta'ala balli jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirum baliho balli jami'al waj'al fi ta'sirum baliho balli jami'al alamin waj'al fi ta'sirum baliho wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in qadir bil wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir. Mari kita bayangkan manusia jagat barat, jagat timur, kita panggil Fafiru ya Allah Fafiru ya Allah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mari kita yakin permohonan ini dicapai Allah Ta'ala. Ana inda dzunni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, aku ijabah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'aitum fa'ikinu bil ijabah." Jika kau berdoa, yakinkanlah doa tadi diijabahi Allah SWT. Maka dengan
Dawuh-dawuh ini mari kita yakin Allah pasti ijabah. Insya Allah nanti akan diijabahi. Permohonan-permohonan kita akan diamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah. Amin ghasadat zaman an-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.